Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Mariana. Saya adalah guru di UPT SD Negeri Ngeni 3. Berikut saya akan mensosialisasikan mengenai profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang sehari-hari dibangun dan dihidupkan dalam diri setiap individu pelajar. Karakter dan kemampuan ini adalah perwujudan dari nilai-nilai Pancasila sekaligus pengejawantahan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Apa saja dimensi dalam profil pelajar Pancasila? Dimensi dalam profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam adalah bernalar kritis. Berikut adalah elemen yang terdapat dalam dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Elemen dalam dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia ada 5. Yang pertama, akhlak beragama. Yang kedua, akhlak pribadi. Yang ketiga, akhlak kepada manusia. Yang keempat, akhlak kepada alam. Dan yang terakhir adalah akhlak bernegara. Berikut adalah elemen dalam dimensi berkebinekaan global. Ada 4 elemen yang terdapat dalam dimensi berkebinekaan global. Di antaranya yang pertama, mengenal dan menghargai budaya. Yang kedua, komunikasi dan interaksi antar budaya. Yang ketiga, refleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Dan yang terakhir adalah berkeadilan sosial. Berikutnya adalah elemen yang terdapat dalam dimensi bergotong royong. Terdapat 3 elemen dalam dimensi bergotong royong, yaitu kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Berikutnya adalah elemen di dalam dimensi mandiri. Mandiri bukan berarti siswa dapat melakukan apapun sendiri. Elemen yang terdapat dalam dimensi mandiri ada 2. Yang pertama adalah pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Pemahaman diri artinya paham akan kemampuan yang dimiliki, sedangkan pemahaman akan situasi yang dihadapi adalah pemahaman akan situasi yang ada di lingkungan sekitarnya. Yang kedua adalah elemen regulasi diri. Regulasi diri adalah pengaturan dalam diri sendiri. Berikutnya adalah elemen dalam dimensi kreatif. Sebelumnya, saya menganggap bahwa kreatif itu hanyalah mampunya seseorang dalam menciptakan berbagai macam karya berupa benda. Setelah saya mengikuti pelatihan, ternyata elemen yang terdapat dalam dimensi kreatif terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah menghasilkan gagasan yang orisinal. Artinya gagasan yang diberikan adalah gagasan yang benar-benar tercipta dari hasil pemikiran masing-masing individu. Yang kedua, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, artinya menghasilkan sebuah karya dalam bentuk benda dan menghasilkan sebuah sikap yang memang benar-benar atas hasil inisiatif sendiri.
Yang ketiga, memiliki keluasan berpikir dan mencari alternatif solusi permasalahan. Jika kita menghadapi sebuah masalah, maka kita harus menciptakan beberapa solusi. Jika solusi pertama sudah kita coba dan belum berhasil, maka kita bisa mencoba alternatif solusi yang lainnya. Berikutnya adalah elemen dalam dimensi bernalar kritis. Terdapat 3 elemen dalam dimensi bernalar kritis. Yang pertama adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Jadi, setiap kita memperoleh informasi, sebelum kita bertindak, maka kita harus menganalisis dan mengevaluasi hasil informasi yang kita dapatkan. Kemudian, berikutnya adalah melakukan refleksi pemikiran dan proses berpikir. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, ke-6 dimensi dalam profil ini harus terintegrasi dalam program-program kurikulum dan dibangun secara konsisten dalam diri setiap pelajar Indonesia. Dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka untuk penguatan profil pelajar Pancasila, maka dalam kurikulum Merdeka kita harus mengimplementasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dengan pembelajaran berbasis proyek, maka kita telah memberikan ruang kepada murid untuk bereksplorasi. Pembelajaran berbasis proyek adalah bentuk penguatan profil pelajar Pancasila, karena dalam menjalankan proyek, murid dituntut untuk mengimplementasikan ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila. Setiap proyek yang kita buat, kita bentuk kelompok-kelompok dalam kelas agar mereka belajar untuk bergotong royong. Dalam kegiatan belajar kelompok atau proyek kelompok, maka setiap siswa akan mengimplementasikan dimensi dalam profil pelajar Pancasila berupa berkebinekaan global, di mana masing-masing siswa harus saling menghargai adanya perbedaan. Karena dalam proyek kelompok dituntut untuk berkolaborasi, maka masing-masing siswa telah mengimplementasikan dimensi profil pelajar Pancasila berupa mandiri. Dengan merancang sebuah proyek, maka siswa dalam kelompok tersebut telah mengimplementasikan dimensi profil pelajar Pancasila berupa bernalar kritis dan kreatif. Terima kasih, Anda sudah menjadi pemirsa yang baik. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda dan khususnya untuk semoga dengan diberlakukannya kurikulum Merdeka menjadikan pendidikan di Indonesia semakin baik dan berkualitas. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.